Dasar anak kecil nakal. Kalau mau main-main jangan di jalan dong. Bahaya kan? Kalau dia kenapa-napa kan kita juga yang salah. Direktur King tunggu di sini ya. Aku kejar dia dulu. Sandra, kamu jangan menuduh anak itu sembarangan dulu. Kita cek dulu yuk kebenarannya. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya tadi terjadi. Sepertinya anak itu dalam masalah. Sandra, ayo kita turun yuk. Oke. Adik kecil, kenapa tadi kamu dikejar sama security? Tadi saya dikira mengemis di depan kantor, makanya saya dikejar-kejar security. Adik kecil, kenapa kamu mau pinjam uang 100.000? Iya, karena aku pengen beli mainan. Terus kenapa kamu nggak minta sama papa mamamu aja? Mereka nggak mau beliin aku, karena nilai ujian akhir semesterku kurang bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kamu giat belajar aja kan? Tunggu ujian berikutnya, kalau nilai kamu bagus, pasti papa mamamu kasih uangnya dong. Masih setengah tahun lagi, kalau harus nunggu akhir semester selanjutnya, kelamaan. Aku udah minta pinjaman ke orang tuaku, tapi mereka nggak mau ngasih. Oh, jadi karena itu, kamu meminjam uang di pinggir jalan seperti ini? Iya. Kalau kamu caranya begini pinjam uang, paman yakin nggak ada orang yang mau pinjemin kamu uang. Kenapa begitu? Karena orang-orang mana ada yang kenal sama kamu, Dek. Jadi alasan apa mereka harus pinjamkan kamu uang 100.000? Lagian, kamu belum tentu bisa kembalikan uang 100.000 ini kan? Aku akan mengembalikannya. Guruku mengajariku untuk menjunjung tinggi kejujuran. Walaupun kamu sendiri mengaku bahwa kamu tuh jujur, tapi orang lain juga tidak punya alasan kenapa dia harus pinjamkan kamu uang. Terus aku harus ngapain? Walaupun kamu tidak dapat pinjaman uang 100.000, nggak apa-apa. Gini aja, paman bisa mengajarin kamu bagaimana mendapatkan uang 100.000 itu. Tapi kamu harus bayar uang sekolah sama paman. Gimana? Selagi menghasilkan uang, aku setuju berapapun biayanya. Biaya uang sekolahnya sangat murah. Kamu cuma butuh bayar uang Rp1.000 aja. Tapi mencari uang itu nggak gampang loh, sangat sulit. Paman nggak yakin kamu berani tahan susah dan tahan ujian dan mau capek-capek. Bilang aja, aku nggak takut untuk bekerja keras. Baiklah kalau begitu. Coba kamu lihat. Kalau kamu telusuri sepanjang jalan ini, di sepanjang jalan ini banyak botol-botol bekas bukan? Dan di tong sampah juga, paman yakin juga banyak botol-botol bekas kan? Ditambah biaya uang sekolah dari paman Rp1.000 itu, kamu cukup mengumpulkan total 510 botol bekas. Dan kemudian kamu jual. Kamu pasti mendapatkan uang 100.000 itu. Hah? Harus mengumpulkan sebanyak itu? Mana banyak sih segitu? Kamu sehari cuma butuh mengumpulkan 170 botol aja deh. Total 3 hari, selama 3 hari total sudah 510 pieces. Sudah selesai kan? Jangan-jangan adik sepertinya takut ya? Aku sama sekali nggak takut. Baiklah, kalau begitu, 3 hari kemudian, di sore hari, paman akan kesini mengecek hasilnya kamu. Masalah kamu bisa kumpulkan botol itu semua atau tidak, kamu tetap harus membayar uang sekolah Rp1.000. Gimana? Baiklah. Kak, aku sudah lama sekali menunggumu. Apakah misi pekerjaan kamu sudah selesai semua? Sudah selesai. Saya hanya butuh 2,5 hari saja untuk menyelesaikannya. Ini uang untuk biaya sekolahnya. Wow, kamu lumayan hebat juga ya, Dek. Paman mau tanya, bagaimana rasanya? Awalnya saya sangat capek. Namun saat saya lihat, semakin lama semakin banyak botolnya yang terkumpul. Jadi saya lupa deh sama capek saya.
Saya mendapatkan uang 20.000 di hari pertama. Saya sangat senang. Lalu saya lebih semangat lagi mengumpulkan botolnya di hari kedua. Sehingga saya hanya butuh setengah hari di hari ketiga untuk menyelesaikannya. Lalu kamu senang nggak? Senang. Saya hanya tidak mendapatkan uang, tetapi saya juga merasakan betapa lelahnya mencari uang. Dulu papa saya pernah bilang bahwa mencari uang lebih sulit daripada belajar, tetapi saya tidak mempercayainya. Kali ini saya benar-benar merasakannya. Ternyata sekolah bukanlah hal yang melelahkan. Hanya saja saya yang tidak belajar dengan baik. Ternyata mencari uang sangatlah sulit. Harus berjalan jauh, harus membungkuk berkali-kali. Tapi uang yang didapatkan tidak seberapa. Kita, walaupun kamu masih kecil, tapi kamu sudah punya pengertian dalam kehidupan yang begitu dalam serta pengalaman. Itu bagus sekali. Paman berharap ke depannya kamu adalah anak yang suka belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar, dan semangat untuk bekerja dan berjuang. Semangat ya, Jayo! Saya mengerti guru, nanti setelah saya lulus kuliah, saya pasti akan mencarimu untuk belajar lagi. Deal? Oke, deal ya. Sepertinya perusahaan kita sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menunggu diakuisisi saja. Tolong bantu carikan pekerjaan yang baru buat karyawan-karyawan kita ya. Tolong ya. Direktur King, di luar ada seseorang yang mencari Anda. Dan dia bilang dia ingin mengajak Anda untuk makan. Kamu nggak lihat kondisi perusahaan kita sudah seperti apa sekarang ini? Saya mana punya nafsu untuk makan lagi. Dia bilang Anda adalah gurunya dan dia ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang aku ini gurunya. Benar. Dia juga bilang bahwa 15 tahun yang lalu Anda sudah mengajarkan dia bagaimana cara mencari uang dari mengumpulkan botol bekas. Apa mungkin dia ya orangnya ya? Saya mengerti guru, nanti setelah saya lulus kuliah, saya pasti akan mencarimu untuk belajar lagi. Deal? Oke, deal ya. Ayo silakan duduk. 15 tahun tidak bertemu, sekarang kamu sudah tumbuh dewasa ya? Iya guru, penampilan kamu juga nggak berubah sama sekali. Mana mungkin saya tidak berubah. Saya sekarang sudah tua. Guru, aku ingin bergabung dengan perusahaanmu. Perusahaan saya sekarang sudah mau bangkrut. Sudah tidak butuh orang lagi. Buat apa lagi kamu bergabung di perusahaan ini? Saya sudah mempelajari perusahaanmu. Ini semua terjadi karena adanya persaingan yang tidak sehat dari kompetitor. Makanya manajemen sampai tidak bisa dilanjutkan. Saya sekarang harus bagaimana lagi? Perusahaan ini sudah tidak punya uang tunai untuk perputaran. Sebentar lagi pasti akan bangkrut. Gini aja, saya akan berinvestasi di perusahaan Anda. Emangnya kamu punya uang untuk investasi perusahaan ini? 10 miliar, cukup nggak? Uang sebanyak ini, kamu bisa langsung jadi direktur utama di perusahaan ini dengan uang sebanyak ini. Oh, enggak. Kamu tetap menjadi direktur utama di perusahaan ini. Dan saya hanya investor. Nanti saya akan mengajarkan kamu model bisnis terbaru. Dan kamu hanya perlu membayar biaya sekolah saja. Uang sekolah? Uang sekolahnya harus bayar berapa? 1.000 rupiah. Dulu, kamu selalu mengajari saya cara mencari uang. Dan selalu mengajari saya betapa pentingnya belajar. Inilah kekayaan terbesar dalam hidup saya. Dulu saya hanya membantu seorang anak saja. Tidak kusangka ternyata dia menjadi dewa penyelamatku sekarang. Inilah balasan terbesar dari perbuatan baikku selama hidup. Orang baik balasannya pasti baik.